Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali lagi saya mau mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kita akan beristirahat pada malam hari ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini masih sama nasnya, bacaannya dengan hari kemarin di dalam Injil Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-46 sampai ayat yang ke-54. Tetapi saya tidak akan membacakan bagian firman Tuhan untuk kita. Nah, dari bacaan ini Bapak Ibu, ada dua hal yang saya mau bagikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, jangan jadikan mujizat sebagai pondasi daripada imanmu. Jangan jadikan mujizat sebagai pondasi dari imanmu. Karena ini sangat-sangat rapuh. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bicara tentang mujizat, siapa sih yang tidak mau melihat mujizat? Siapa sih tidak mau menikmati mujizat? Pasti semua kita ingin akan mujizat Tuhan. Apalagi kalau kita punya pergumulan, apalagi kalau kita sedang mengalami sakit, kita berharap bahwa Tuhan kalau bisa nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, supaya sakit penyakit saya ini disembuhkan oleh Tuhan. Nah, kita berharap Tuhan akan melakukan mujizatnya bagi kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan bacaan ini, ketika pegawai istana ini datang bertemu dengan Yesus dan memohon Tuhan Yesus datang bersama dengan dia pergi ke Kapernaum untuk menyembuhkan anak yang sedang sakit. Nah, kita lihat respon Yesus. Tuhan Yesus tidak langsung memberikan respon untuk pergi bersama dengan dia. Justru kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-48, saya akan baca untuk kita. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan satu teguran Yesus kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu, termasuk juga kepada pegawai istana ini dan orang-orang Yahudi yang hadir di situ. Nah, mengapa orang Yahudi yang ditegur, Bapak Ibu? Karena orang Yahudi, kalau kita memperhatikan di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-22, mereka adalah orang-orang yang sangat menekankan tentang tanda atau mujizat. Saya akan baca 1 Korintus pasal 1 ayat 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Mereka sangat menekankan tentang tanda. Jadi kalau mereka tidak melihat mujizat, mereka tidak mau percaya. Harus lihat dulu, melihat mujizat Tuhan, baru mereka mau percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menaruh iman kita pada mujizat Tuhan, maka pada saat kita tidak akan mengalami mujizat Tuhan, pada saat kita tidak akan melihat mujizat dan tanda-tanda yang ajaib yang Tuhan buat dalam hidup kita akan kecewa kepada Tuhan. Nah, kita lihat orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sejak mereka ada di tanah Mesir, Tuhan sudah melakukan mujizat-mujizatnya. Ada 10 tulah yang mereka melihat bagaimana Tuhan berkarya di sana. Tuhan melakukan mujizatnya. Mereka melihat mujizat Tuhan. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka laut terbelah menjadi dua. Mereka juga melihat bagaimana Tuhan berkarya. Mujizat Tuhan terjadi dari hidup mereka. Dan kita lihat selanjutnya Bapak Ibu, dari hari ke hari bagaimana Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberikan mereka roti mana. Tuhan juga memberikan mereka makan burung puyuh. Nah, Bapak Ibu, ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan nyatakan mujizat demi mujizat yang dilihat oleh orang-orang Israel. Tapi bagaimana iman mereka? Justru mereka begitu mudahnya beralih daripada Tuhan. Begitu mudahnya mereka berpaling kepada dewa-dewa lain. Nah, ini Bapak Ibu kita lihat bahwa tanda atau mujizat itu tidak bisa kita jadikan sebagai pondasi dalam iman kita. Kalau kita membaca Alkitab dalam Perjanjian Baru secara khusus Bapak Ibu, bukankah kita akan mendapati ada banyak para rasul-rasul. Mereka melayani Tuhan dengan begitu giat. Mereka setia melayani Tuhan. Tetapi mereka tidak mengalami mujizat Tuhan. Ada yang mengalami penderitaan kematian yang begitu sadis, yang begitu mengerikan. Oleh karena mereka mempertahankan iman mereka kepada Tuhan. Kita lihat Stefanus Bapak Ibu.
Tidak terjadi mujizat Tuhan ketika ia dirajam dengan batu. Dan rasul-rasul yang lainnya mengalami berbagai macam penganiayaan. Tidak ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi kita lihat bagaimana iman mereka tetap teguh di hadapan Tuhan. Karena mereka tidak mendasarkan iman mereka kepada mujizat. Tetapi mereka mendasarkan iman mereka kepada kebenaran firman Tuhan. Janji Tuhan yang terus bersama dan menyertai kehidupan mereka. Meskipun mereka tidak melihat tanda-tanda heran. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang pertama. Yang kedua yang saya mau bagikan untuk kita pada malam hari ini. Jangan mengatur Tuhan atau jangan memaksa Tuhan untuk memakai cara seperti apa yang kita harapkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah serahkan kepada Tuhan setiap pergumulan-pergumulan kita, maka kita juga harus memberikan sepenuhnya kepada Tuhan untuk bagaimana cara Tuhan tolong kita nanti. Bagaimana Tuhan atau waktu Tuhan menolong kita, kapan waktunya. Kita serahkan semua itu kepada Tuhan. Jangan lagi mau mengatur Tuhan atau mengintervensi Tuhan dalam hal-hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang menjadi pergumulan kita bukan karena kita tidak datang membawa pergumulan kita kepada Tuhan. Menjadi pergumulan kita pada hari ini bukan karena kita tidak berdoa kepada Tuhan waktu punya masalah. Tetapi seringkali menjadi persoalan Bapak Ibu karena kita masih mau pegang kendali. Kita bawa kepada Tuhan, tapi kita masih mau mengendalikan situasi. Kita masih mau mengendalikan setiap hal yang terjadi. Sehingga kita tidak peka dengan suara Tuhan. Kita tidak peka dengan tuntunan Tuhan. Yang sebenarnya Tuhan sudah punya rencana dan cara lain untuk menolong saya. Kadang menjadi persoalan Bapak Ibu karena kita selalu melihat kepada orang lain. Tuhan tolong orang lain seperti itu. Dan kita berharap bahwa Tuhan juga akan tolong kita dengan cara seperti itu. Jangan lupa bahwa Tuhan Yesus, Allah yang kita percaya ini adalah Allah yang begitu kreatif adanya Bapak Ibu. Dia punya berbagai macam cara untuk menolong saya dan saudara. Tidak hanya dengan satu dan dua cara. Allah kita bukan Allah yang monoton untuk menolong kita. Oleh sebab itu, kalau saya dan saudara punya pergumulan hari ini, mari bawa kepada Tuhan dan serahkan sepenuhnya kepada Tuhan yang mengatur bagaimana cara dia tolong kita dan kapan waktunya, biarlah kita serahkan semuanya kepada Kristus atau kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, jangan jadikan mujizat sebagai pondasi daripada imanmu. Yang kedua, jangan memaksa Tuhan atau mengintervensi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin ada yang sudah bergumul tentang banyak hal, misalnya sakit penyakit, sudah berdoa minta Tuhan menyatakan mujizatnya, tapi sampai saat ini kok Tuhan sepertinya tidak mengasihi saya, sepertinya Tuhan tidak berpihak kepada saya. Kenapa sih saya tidak mengalami mujizat Tuhan? Pada malam hari ini saya mau sampaikan Bapak Ibu, pada saat kita tidak melihat mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, itu bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada kita. Tuhan mungkin punya cara yang lain untuk menolong saya dan saudara. Yang pasti adalah Tuhan pasti akan menjaga dan menolong saya dan saudara dengan cara Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita sudah datang kepada Tuhan, bergumul kepada Tuhan, menyampaikan setiap pergumulan kita, biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang atur semuanya. Karena kalau Tuhan atur, pasti baik adanya. Demikian firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.